لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Punten Om Dade. Bu punten Bu. Gimana Pak Tara? Proyeknya masih banyak enggak sekarang? Ya, ada pemotongan yang anggarannya. Tapi enggak kenal Pak Tara. Yang potongan itu daerah enggak ada tetap APBD DA. Mengerikan. Bisa katanya bisa banyak gaji. Enggak ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurullahi ma razaqakum min bahimatil an'am. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat ja'alna mansakan, kami jadikan adanya nusuk. Jadi dijelaskan apa nusuk. Dia zkurusmallahi, agar kalian mengingat dan menyebut nama Allah, ma razaqakum, dari apa yang sudah Allah berikan rezeki pada kalian, min bahimatil an'am, yaitu dari binatang ternak. Walikulli ummatin, ada 3 nabi yang diriwayatkan dalam Quran adanya proses kurban. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Muhammad. Jadi walikulli ummatinnya tidak semua nabi. Jadi ajaran kurban itu hanya dari 3 sentral nabi ini. Makanya yang 3 ini disebut dengan Abu Tauhid. Ya. Jadi bapaknya ketauhidan itu 3 ini. Nah, jadi Adam, Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Sesuatu yang berlaku sebelum Nabi Muhammad itu namanya ta'at. Jadi ini syariat itu ada sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu disebut dengan ta'at begitu deh Pak. Sesuatu yang berlaku hanya pada zaman Nabi Muhammad saja itu namanya kurban. Nah, itu. Jadi nanti supaya nanti paham konsep metodologinya Bu ya, Pak. Ini kan apa yang sudah berlaku sebelum Nabi Muhammad itu namanya sunnah ta'at. Apa yang diberlakukan hanya pada zaman Nabi Muhammad aja itu namanya sunnah kurban. Nah, sesuatu yang terjadi pada Nabi sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tapi tidak terikat dengan nilai ta'abudi itu namanya jibiliyah. Oh. Ini petanya udah kejawab. Jibiliyah. Jadi jibiliyah itu dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad juga ada, cuman tidak menjadikan sebuah konsep ibadah, Pak. Tidak dijadikan sebagai konsep syariah. Ini hanya dilakukan saja oleh nabi-nabi tersebut, tapi tidak jadi bagi kita. Nah, itu namanya jibiliyah. Ya. Nabi pakai celana AB itu kan jibiliyah, Pak. Adat namanya. Iya. Kita tidak perlu harus sama. Kenapa? Karena itu masuknya jibiliyah saja. Kalau Nabi makan senangnya apa, itu kan jibiliyah. Tidak sama pun itu tidak ada masalah.
Nah, itu bedanya gitu kan. Jibiliyah. Jadi kalau semua yang ada di Nabi ya kemudian harus sama dengan kita, itu kan nanti itu akan capek, Pak. Ya. Kecuali kalau emang oleh Nabi diajarkan harus untuk umatnya. Kalau yang tidak, jangan. Bukan jangan, tidak harus gitu kan. Ya, Nabi pakai jubah, pakai baju ini kan jibiliyah kan gitu. Tidak sama juga nggak apa-apa. Ya. Kejanggut Nah, itu. Kalau kurbah tadi Kurbah itu sesuatu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan pada saat itu ya. pada saat itu dan tidak ada pada zaman sebelumnya. Sesudahnya tuh masih ada. Belum ada. Kalau nikah kan sudah ada sebelumnya. Oh dia sudah. Nah itu kan to'ah namanya. Kan sudah ada sebelumnya. Itu to'ah namanya. Tapi kalau syariat yang berkaitan terjadi hanya pada Nabi Muhammad saja itu namanya kurban. Paham nggak Pak? Dalam sholat baca Al-Fatihah nggak ada kan sebelumnya. Itu namanya kurban. Nah gitu kan. Tapi kalau tawaf dalam ibadah haji itu kan sudah ada sebelumnya. To'ah. Itu namanya to'ah. To'ah. Nah, adapun Rasulullah atau Nabi Muhammad memakai ini itu terserah Pak, namanya jibiliyah. Jibiliyah. Ya, Adat mungkin saya. gitu lah. Rasul itu tidur di atas tikar dan tidak di atas spring bed. Jibiliyah. Coba kita bid'ah enggak? Tidak sama dengan Rasul. Tidak sama dengan Nabi. Ya tidak, karena beda masalah. Kan ini namanya ini. Jibiliyah. Gitu. Tapi kalau Nabi mengajarkan sebelum tidur tangannya digini, nah itu namanya apa? To'ah. Nah, To'ah. gitu. Kan ada yang bernilai pahala, ada yang tidak, Pak. Ya. Saya pakai baju begini kan, kalau menurut ke Nabi mah ya teh, teki ya baju nate. Kopiah ini dari mana, Pak? Nah, itu artinya tidak sama dengan Nabi juga tidak ada masalah. Ya, karena maksudnya jibilun. Tapi namanya sunnah tadi, sunnah to'ah, sunnah kurbah. Sunnah. Yang disebut sunnah itu karena ada bekas. Jadi ada sesuatu yang dibawa. Kalau istri sama dengan Nabi itu apa itu? Istri Atau taat gitu Pak? Istri Empat sampai sama Nabi itu to'ah. To'ah. Karena berpahala. Harus dilaksanakan Pak. Berpahala. Oh itu to'ah. Ibu jual motor. Ya ibu kalem aja. Biasanya bapak-bapak yang bapak-bapak, semua bapak-bapak ini ya, yang banyak ngomong tuh jarang yang jadi. Iya. Jadi bakara. Orang mau lomba ngobrol gitu tak jarang jadi. Kita mah sadaya laki. Anu sok gara di mana telepon. Hati-hati dengan suami yang jarang ngobrol bab itu. Wih ke bumi ya. Kenapa to'ah malah berpahala ya? Karena Sebelumnya kan cuma ada. karena kenapa berpahala? Karena diberlakukan kembali oleh Nabi. Oh yang itu. Contoh, makan dengan tangan kanan itu jadi berpahala. Iya. Karena jadi taat kepada Nabi kan? Iya. Nah, gitu. Kenapa? Karena kan diberlakukan kembali. Kalau tidak diberlakukan kembali itu kan tidak bisa. Ya, tidak bisa, Pak. Nah, karena diberlakukan kembali jadi taat dan itu berpahala. Coba, ini udah kepaham dulu, Bu. Iya. Dipending dulu bab itu ya. Bab isi lebih dari 4. Nah, Yang kurbah, Ustaz, yang kurbah. Kurbah itu terjadinya zaman Nabi Muhammad saja. Contohnya Al-Fatihah dalam sholat. Dulu kan belum ada Al-Fatihahnya. Ya. Karena berlaku zaman Nabi Muhammad yang itu namanya kurbah. Kurbah. Di sini bukan berbicara kurban ya Bu ya, kurbah. Kurbah. Beda. Nah, apa yang disebut ataupun yang dimaksud likulli ummatin. Pertama, kita bahas satu-satu Bu. Adam punya istri namanya Hawa. Ya. Ini Siti Hawa. Kemudian dari pernikahan ini Bu lahir Pak. Nah, ini
coba, ini nanti kita sedikit bahas tentang mekanisme pembagian waris yang disebut dengan sepersusuan. Supaya nanti tahu nih, apa arahnya ke kurban. Ini dia lahir Qabil sama Iklimah. Ini lahir Habil sama Labuda. Kuda. Labuda ini perempuan, Iklimah perempuan. Ini Habil dengan Labuda itu dulu karena itu satu atau itu kembar bareng, itulah yang disebut dengan saudara sekandung pada waktu itu. Jadi kalau sekarang ini juga sudah saudara sekandung. Iya. Ini kan saudara sekandung. Karena jumlah manusia baru segini, maka yang disebut saudara sekandung ini. Oh, yang barang lahir. Yang barang lahir. Ini juga sama. Syariat tidak boleh kawin saudara sekandung sudah ada zaman Nabi Adam. Makanya disebutnya sunnahnya berlaku sampai sekarang. Karena tidak ada saudara sekandung itu begini, karena kan tidak ada Bu untuk memperluas atau untuk melahirkan generasi, gimana caranya? Mulailah dibikin sistem pernikahan namanya sigor. Silang. Sigor tadi gitu. Silang. Disilang. Sikut. Disilang. Habil harus nikah dengan Iklimah, Qabil harus nikah dengan Labuda. Itu undang-undang yang berlaku syariat pada zaman Nabi Adam. Nah, di sini mulai. Karena ini nggak bisa Bu. Ini dengan ini nggak bisa. Ya. Karena ini satu darah. Ya, ini satu kandung. Ini dengan ini tidak bisa. Coba Bu. Kalau Hawa dengan atau Qabil dengan Labuda sepersusuan nggak? Sepersusuan. Kenapa? Karena ibunya sama kan? Kalau zaman sekarang itu tidak berlaku, tidak boleh kawin seperti itu. Tapi pada saat itu sepersusuan itu adalah sama dalam waktu menyusui. Sama dalam waktu menyusui. Saya kemarin di Malang, saya ngebahas bab ini, ada ibu nanya, Ustadz, saya atau dengar di salah satu media ada Ustadz terangin gini, suaminya harus cerai dengan istrinya karena menyusui ke istrinya. Masa ke istrinya? Iya, dia nggak nanya langsung, dia maksa. Kenapa? Ini kan anaknya nyusu ke ibunya, suaminya ikut nyusu. Pertama ngaco. Betul itu, saya juga nggak kepikir pertanyaan itu. Si ibu nanya, kata Ustaz, cerai katanya. Ini harus cerai. Kenapa? Karena ini jadi apa? Sesusu dengan ini. Iya. Saya mikir, aduh, kita kumaha mikir. Ini pikir kok. Saya nggak kepikir bertanya ke sana. Iya, kepikir ayo nanya gitu. Ustaz gimana katanya? Kenapa? Karena suaminya menyusui ke istrinya. Ini kan jadi sesusu katanya. Bareng. Nah, makanya harus cerai katanya. Sebetulnya jadi nah, mulai terbongkar itu ketika saya memahami gini. Ini kan istrinya Bu. Ya. Ini suami istri kan? Ya. Ya. Ini, maaf ini harus dijelaskan ya. Iya. Kalau ini anaknya kan? Ya. Anak ini kan nggak boleh kawin dengan ibunya kan? Iya. Karena dia dari darahnya. Ini kan sudah menikah. Apa yang sudah ditikahi itu kan jadi miliknya, termasuk air susunya. Tidak boleh. Coba nanti ini ribet. Jadi ini dari saudara sekandung dengan ini. Ya, sepersusuan. Nah itu. Tapi Bu Ayu nama zaman lu gitu ditanyakan Pak. Artinya ada kasus ini, ada suami saya Ustaz. Itu kalau anaknya nyusu dia ikut katanya. Kalau anak saya yang bungsu nyusu, suami saya langsung ikut. Ustaz selantaran ikut. Oh, ngetos putrana, caroge. Jadi caroge nanti tumbuhnya dengan air susu istrinya. Ada kasama tapi itu Bu, hukum. Itu hukum. Kalau tidak dijelaskan, ini nanti bahas ini masalah. Ya. Engke ribet punya matak temenan kawin jeung sapi, da sepersusuan. Mending ka sapi we atuh. Nah, coba kita kembali ke sini. Nah,
Habil harus menikah dengan Iklimah. Qabil harus menikah dengan Yahuda. Labuda. Habil tidak menolak. Tidak menolak. Kenapa? Karena Iklimah cantik. Nah, gitu kan? Sedangkan Qabil dia menolak untuk menikah dengan Labuda karena Labuda tidak secantik saudara kandungnya. Mulailah dia melakukan proses penekanan kepada ayahnya. Saya tidak mau menikahi Labuda, tapi saya harus menikahi saudara kandung saya. Allah menurunkan ayat sebagai wahyu, tidak boleh kamu menikahi ini. Sampai Qabil kan mengatakan dalam riwayatnya, kenapa aku dilahirkan dengan yang sangat cantik? Kenapa tidak melahirkan dengan yang Labuda kalau seandainya harus begini? Maka kata Allah, "Hai Adam, lihat dari dua anakmu ini siapa yang mau berkurban atas namaku." Nah, mulai Bu, di sini ada yang disebut kurban. Maka Qabil mulailah dia mengeluarkan dari tanaman-tanaman yang dia panen yang terjelek. Dan Habil mengeluarkan dari tanaman-tanaman yang dia panen yang terbaik. Kata Allah, "Fataqabbalaha," aku terima kurbannya Habil. Coba, ini kurban pakai apa, Pak? Saat itu belum ada binatang yang dikurbankan. Tetapi tetap fungsinya adalah kurban harus yang terbaik. Ya, walaupun ada yang murah, usahakan dulu Bu, yang terbaik. Saudara Ustaz kurban ayeuna 3 juta, ayeuna 2 juta, ayah 2 juta gitu. Cuman kita mau yang terbaik atau mau yang mana? Nah, itu yang menjadi persoalannya. Akhirnya apa, Pak? Ini kan tidak diterima, Bu, oleh Allah. Allah tidak menerima kurban yang terbaik. Akhirnya Qabil berniat ataupun dia membunuh Habil. Dibunuh nggak Habil, Pak? Kesimpulannya, dari dulu yang disebut kurban harus ada darah yang mengalir. Paham? Ya. Itu namanya mansa. Mansa. Yang dikurbankan kan tanaman. Tapi kan tetap ada darah yang keluar, Pak. Darah siapa yang keluar? Darah Habil. Karena kurban yang disebut nasak itu artinya mengocorkan darah. Mansa. Itulah mansa. Walaupun tidak langsung yang dikurbankannya, tapi ini kan jadi kurban. Ya, darahnya tetap keluar jadi saksi, kata Allah. Darah yang mengalir dari yang dibunuh oleh saudaranya itu akan menjadi saksi. Siapapun yang membunuh sampai hari kiamat, maka dosanya akan sampai terus ke Qabil. Iya, karena dia sebagai peletak batu pertama. Ya. Jadi lamun aya nu ngabunuh ayeuna, Qabil mah geus meunang siksana, Pak, di Allah. Karena dia yang mengajarkan bagaimana cara membunuh. Nah, darah ini keluar, akhirnya kesulitan kan Qabil, Pak. Ini kalau orang mati kemana kan? Belum ada syariat apapun. Ya, cing lamun nu maot baheula dikamanakeun, hese eta teh. Akhirnya mulailah melihat ada burung yang bertengkar. Lalu yang satu dipatuk dan mati. Dan yang satu lagi kemudian dia mencari jalan kemana. Akhirnya yang mati dipatuk oleh dia. Lalu dia kemudian menggali tanah, lalu dimasukkanlah ke dalam. Terinspirasi buat Qabil bahwa orang mati mesti dikubur. Nah, mulailah dikuburkan. Dari mulai sana ada syariat bahwa yang meninggal dikuburkan. Sebetulnya semua yang negatif dan positif ada hikmah. Ya. Jadi hikmah itu tidak hanya lahir dari satu kejadian yang positif saja. Jadi hikmah itu akan lahir, akan keluar dari sesuatu yang negatif itu ada. Ada hikmahnya. Kan? Nah, inilah yang disebut dengan kurban pertama. Coba Pak, kadede ibunya. Walikuli berarti ini jadi contoh. Coba contoh untuk yang diajarkan Adam kepada kita untuk kurban saat ini apa? Hewan. Hah? Kurban yang dicontohkan Adam kepada kita apa, Pak? Nah, jadi carilah dulu yang terbaik. Supaya Allah lebih cepat menerima, walaupun yang jelek pun diterima oleh Allah, cuma nambah. Nah, gitu kan? Itu dari pangkat jenderal, dari kurban, domana leutik.
Pada ayah sapi yang nu mana tadi satu. taruh 1 juta satang. Tanduk nawe badal gitu. Ya. Nah, kedua Ibrahim. Bu, kade Pak, urut lah ya. Nanti kalaupun besok minggu depan memungkinkan, kita coba untuk mempraktekkan teknis-teknisnya. Ya, Ada kambingnya. harus ada kambingnya. Sekalian urang ngagul. Asal aya we anu ngabiayaan. Hari latihan mah Pak, kengeng lah anu 1 juta ge. Orang kata saja tahu tapi Gitu. 2 Ibrahim. Karena ada instruksi dari Departemen Peternakan ya, dari Dinas Kesehatan dan Peternakan, tidak boleh nyacag daging lagi merokok. Karena nikotinnya akan terserap oleh daging. iya. Tidak boleh nuju nyisit, nuju nyacag deh kayak gitu. Dari Depak, Pak. Dari Depak. Dari himbauan Dari Departemen Peternakan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan. Ada 20 hal yang tidak boleh dilakukan lagi kurban. Nanti saya bawa minggu depan ini sebenarnya Pak. Iya. Buat edukasi. Bagus ya. Bagus. Kayak gitu nuju nyesek, lagi merokok itu nggak apa-apa. Terkontaminasi dan nanti ada bakteri yang masuk ke makanan. Jadi kalau kambing sapi disembelih lalu nanti ketika hatinya dibedel lalu keluar darah, itu salah menyembelihnya Pak. Jadi begitu Itu salah menyembelihnya dan itu bisa jadi bakteri. Karena seharusnya begitu sudah disembelih, si hati itu nggak boleh ada darah keluar. Iya. Tidak boleh ada muncrat. Begitu dibedel itu ada masalah dalam penyembelihan. Ada kemungkinan ada kerongkongan yang tidak sempurna. Itu ada aturan-aturan yang diajarkan. Jadi bu tinggal kami meser daging, artinya lamun dibedel aya kene keluar, teteh gelas mencipta. Ya untuk kesehatan juga. Iya. Bukan sekedar dapat daging. Sekarang Ibrahim. Ini dari Siti Hajar, kemudian punya punya Ismail. Coba Bu, Ismail ini anak yang dinanti oleh Ibrahim. Semua yang dikurbankan adalah sesuatu yang dicintai. Ya. Nah, tuh kurban anu teu dipikar resep moal atuh. Ya. Sesuatu yang emang harus total. Karena Pak ini harus maksimal gitu kan. Harus maksimal. Coba ini kan Ismail. Ismail ini dinanti ratusan ataupun puluhan tahun menanti Ismail. Begitu sudah dewasa harus disembelih. Sudah ada perubahan ya? Dari sini yang disembelih siapa? Yang keluar darah ini kan? Ya. Ini sudah mulai ada periode Pak. Itu ada perubahan ininya. Ini kan datang anak-anak Nabi yang menjadi sentral utama dalam riwayatnya. Ismail, Ibrahim bermimpi. Nah, kenapa lewat mimpi dijalankan syariat? Kita belajar dulu Pak. Kenapa Bu Nabi Ibrahim bermimpi lalu syariatnya dijalankan? Pertanyaan saya, kenapa dengan mimpi itu bisa diambil kesimpulan? Wahyu Nabi. So, kita berbicara wahyu ya, itu udah nggak perlu dijawab karena emang wahyu dari Nabi lewat apapun tidak ada masalah. Cuman yang harus dibahas itu adalah, nah ini Bu, mimpi. Nah, ada 2, mimpi dan koma. Orang yang koma dan orang yang mimpi, orang yang lagi sakaratul maut dan orang yang bermimpi, itu berada pada namanya golden theta. Jadi gelombang otak terbaik orang itu berada pada 2 itu. 1 sakarat, 2 bermimpi. Makanya Bu, orang bermimpi Pak, itu apapun informasi yang masuk itu tidak akan hilang. Ya, nggak akan hilang. Bermimpi itu kalau ada informasi yang masuk nggak akan hilang. Malahan dalam ilmu hipnoterapi, anak yang sedang tidur lalu bermimpi lalu disugesti, itu sugestinya masuk semua dan tidak akan keluar. Betul, anak yang lagi tidur
lalu bermimpi si anak itu, lalu disugesti, itu tidak akan keluar bahasanya. Jadi informasi yang masuk ke telinganya nggak akan keluar, langsung diserap oleh alam bawah sadar. Yang mensugesti kita ya. Iya, jadi ibunya, orang tuanya sugesti ketika dia anak itu. Nah, dan itu tidak akan keluar, Pak, permanen itu. Kenapa Rasul menerima wahyu dalam mimpi? Permanen. Ya. Dulu orang mengatakan begini, Nabi Muhammad itu katanya wahyuannya aja lewat mimpi. Sekarang diteliti oleh mereka, Pak, yang ngomong gitu. Ternyata mimpi itu adalah golden theta. Jadi golden theta itu adalah durasi emas terbaik ketika menerima informasi. Nah, Bu, jadi murang kali nuju bobo, nyimpen sugesti kurang. Itu bagus itu. Ciri anak mimpi mau bayar nggak? Ya, jadi gratis dia. Bukan mimpi basah bukan. Bukan. Dan itu terlihat. Ibu bapak lihat kalau anak bermimpi si matanya bergerak. Oh gitu. Nah, itu kalau dalam bahasa itu namanya REM. Makanya bergerak. Makanya bergerak. Kan Biji mata mungkin. Si bola mata itu. Bola mata. Dalamnya. Iya. Nah, Iya, itu nyemur-nyemur. Nah, Kalau bayi ya bisa aja, yang penting ketika bermimpi lihat aja Bu, gerakan mata, bulatan mata. Bermimpi ada yang diceritakan. ada yang hilang. Ada yang hilang. Kenapa? Karena biasanya yang hilang itu kagak rewah tuh. Oh. Baru. Iya kan, mimpi tidak semua. Tapi kalau sudah terserap itu nggak hilang. Pasti terceritakan kembali. Ari soca anu hideungna di paling mana, Bu? Anu Tengah. normal. Di tengah. Tengah. Ai berita. Iya. Ai perem. Kalau dia bermimpi itu kadang si matanya itu yang hitamnya ke pinggir. Kan? Namun ujung nyimpen gitu harewos karena cepil anu katuhu. Nah, ke telinga yang kiri kanan. Kenapa ke telinga yang kanan? Kan kata Nabi. Mata kapungkur kolot kieu. Asup kana ceuli katuhu, keluar kana ceuli kensa. Itu ada ilmunya gitu. Iya, karena Bu, lapisan di telinga kiri itu responnya untuk keluar. Lapisan di telinga kanan itu respon untuk masuk. Dan Rasul ketika mentalkini orang yang mau meninggal itu di telinga kanan. Lihat di riwayat Imam Muslim. Ya. Allahu a'lam, la ilaha illallah. Dan yang kedua ketika sakarat. Kenapa orang sakarat ditalkini? Karena dia pada waktu itu golden theta. Jadi menyerap informasi langsung kena alam bawah sadarnya. Makanya Nabi mengatakan kalau sudah dia mengangguk jangan diulangi, sudah aja. Tidak perlu diulang-ulang untuk mentalkini, Pak. Ketika kita ada yang sakarat lalu la ilaha illallah, lalu dia begini, udah masuk itu ke otaknya. Kan la yaudu talqin kata Nabi, tidak ada pengulangan talqin kan kalau sudah mungut. Nanti dikhawatirkan begitu diulang-ulang banyak, itu ternyata respon yang diterima bukan itu. Tapi jangan banyak-banyak yang. Apalagi kalau baca Yasin, ini kumaha dari mana? Yasin itu kan berapa ayat, Pak? 83 ayat. Jadi nerangin Yasin jangan dibidahin, terangin aja konsep ilmunya. Orang yang sekarat tidak bisa menerima informasi panjang. Dia pinginnya yang simpel. Kenapa? Kan namanya juga sugesti. Ya. Bu, murang kali nuju bobo, ngimpen, gampil, kumaha, harewosan nacepilna. Bager, pinter, soleh, gitu we, beres. Ya, kita napal di nawa sakar teh biasa. Nang urang udah kapiheulaan sare jeung budak. Kalau kayak Ya, iya anak yang murid rapi kita yang lebih dulu sama anak kita. Si mama keur ngimpi ya. Bageun soleh. Abangnya jadi urang di wali. Ya. Begitu loh. Ya. Nah sama Bu, termasuk yang mengigau. Mengigau itu kenapa? Anak yang mengigau, orang yang mengigau bisa buka pintu. Ya. Tulakan. Kenapa? Karena pakai alam bawah sadar.
Alam bawah sadarnya aktif, makanya dia bisa buka. Kenapa? Karena sudah disimpan di memorinya, kuncinya di mana, ngentarakeunna kumaha. Gampil sakitu we. Bukan punya indera keenam itu. Bukan, dia emang alam bawah sadarnya aktif. Anak yang mengigau Bu, bagus di terapi Pak. Sok, lamun anu nuju ngalimur Bu, itu we tepat gitu ta. Bagus. Gitu. Oh. Lamun bapak nuju ngalindur gampil terapi. Soleh gitu. Bager. Asli. Alam bawah sadar tidak menerima kata jangan dan tidak. Ya. Jadi kalau anak lagi belajar jangan ribut. Karena yang diserap adalah ributnya, jangannya hilang. Ada kartu saya Bu. Ya. Ini rada gelap. Nah, udah. Kemudian jadi nggak Nabi Ibrahim menyembelih anaknya? Hah? Penyerahannya jadi. Nah, pada saat Ismail mau disembelih, kata Allah, ganti dengan kibas. Gak ada cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ngagoler, begitu disembelih jadi domba sanes. Kata Allah, cari olehmu kambingnya di mana? Kan gitu kan? Kan Ismail dengan Ibrahim cari kambingnya Pak, keliling ke daerah yang ada di sana dekat Masjidil Haram itu kan. Otomatis jadi kambing. Oh enggak ada, itu justru jadi cerita yang jadi kambing. Nyari dulu. Kan disuruh sama Allah, cari olehmu kambingnya. Artinya ada usaha dulu untuk mencari. Nah begitu. Makanya cerita-cerita kurban itu harus hafid. Kenapa? Kalau tidak hafid Pak, wah banyak yang dusta itu. Kemarin ada ibu-ibu yang gini, Ustaz, sapi yang 7 orang itu saya nggak jadi katanya. Kenapa nggak jadi? Karena yang 7 6 laki-laki. Saya perempuan 1 orang. Lalu apa urusan dengan ibu? Katanya, iya kan nanti kan jadi kendaraan. Saya gimana katanya nanti numpaknya duduk di depan saya paur di tengah kan eta kapikir teh jadi kurban. Karena itu kan, tapi Bu, itu jangan dianggap enteng Pak, karena ada dalil. Kan hadis ada, addimu dohayakum fa inna sirata matoyakum. Kalau kalian kurban yang bagus karena nanti akan jadi kendaraan kalian menjembati siratal mustaqim. Itu dalilnya. Jadi kalau ibu nanti seorang perempuannya gimana nanti? Yang 6 laki-laki. Ibu di tengah ditempet sana. Di tukang rumah saya ngajongklok. Akhirnya saya biarin mau ke kambing aja katanya. Nah, itu Bu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Gimana? Sebenarnya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Boleh. Nggak ditempat gitu. Oh, enggak. Karena apa? Karena emang tidak ada si kendaraan itu dari hewan kurban kita. Pan sirotol mustaqim teh jembat itu teh Bu, rambut dibelah 7 Pak. Kabayang teh rambut dibelah 7. Jangankan kita, doma we ngahulang. Doma teh ngahulang asli dia. Mah jadi ka surga teh ya, jadi nggak ada itu. Nah, itu satu ya. Ini nomor 2, Ismail. Pertanyaannya, apa ilmu yang diambil dari cerita Ismail dalam bab kurban? Satu, keikhlasan. Yang kedua, kesabaran. Dan yang ketiga, tetap pasti yang terbaik yang dikeluarkan. Ya, ini kan terbaik kan? Ismail itu terbaik kan? Nah, satu lagi, Nabi Muhammad. Dulu zaman Nabi Muhammad ada yang disebut dengan azlam. Azlam itu adalah menyembelih binatang di depan Ka'bah. Lalu si darahnya dikepret-kepretin. Oh, iya. Jadi begitu sudah menyembelih, digigit darahnya dilumurkan ke Ka'bah. Nah, ini terlihat oleh Rasulullah. Ini ada penyembelihan yang salah. Dan itu namanya azlam. Bahasa sekarang azlam namanya parepet. Atau tumbang.
Jadi kalau di depan Ka'bah pasti kan dia menyebut Tuhan kan? Kalau di depan Ka'bah kan pasti dia akan dekat dengan Tuhan kan? Makanya Bu, yang disebut dengan penyembelihan bukan karena Allah, bukan penyembelihan yang tidak menyebut bismillah. Tapi walaupun pakai bismillah, tapi peruntukannya buat berhala. Walaupun itu disembelih sampai pakai bismillah, Pak. Karena uhila itu artinya tahlil. Jadi menyebut-nyebut bukan Allah. Makanya yang harus diperhatikan ini adalah liyuzkarusmallah. Tuh, jadi dia bukan menyebut nama Allah, tapi ini untuk siapa kurban. Makanya bukti ya Bu, lamun ibu atas kurban, bapak atas kurban, darah sudah mengalir, itu urusannya bukan dengan kita. Udah aja, urusan kita dengan Allah beres. Ya. Jadi jangan ikut mikirin ini bagaimana dagingnya, bagaimana. Hari namanya kurban gerakan biasa, hari ini kurban jadi dikit. Ribu dina kurban deh. Nah, maksudnya dulu. Ma razaqakum min bahimatil an'am. Artinya yang dikurbankan itu harus rezeki kita. Ya, walaupun nanti kurban sah dengan kita nanya zakat. Asal dibayar. Ya. Kenapa? Karena harus dari rezeki kita. Itu pun dengan syarat bahimatul an'am. Dia harus berupa binatang ternak. Kalau Punten Om Dade. Bu punten Gimana Pak Tara? Proyeknya masih banyak enggak sekarang? Iya, ada pemotongan yang anggarannya, tapi enggak kena Pak Tara. Yang potongan itu dari sana daerah enggak ada Tetap APBD DAO mengerikan. Bisa katanya bisa banyak juga. Enggak ya. walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurullahi ma razaqakum min bahimatil an'am. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat ja'alna mansakan, kami jadikan adanya nusuk. Jadi dijelaskan apa nusuk. Dia zkurismallahi, agar kalian mengingat dan menyebut nama Allah, ma razaqakum, dari apa yang sudah Allah berikan rezeki pada Arisan umum, sebagian untuk kurban aja, sebagian pakai kepentingan lain. ada dua hukum yang emang menyatakan itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah kurban arisan. Kurban arisan. Kurban arisan. Ya khusus aja. Kita arisan keluar kurban. Pak Ustaz, Ya, bedakan dulu ya. yang dimaksud Hasil kurban arisan itu gimana? Iya di dapat kurban. Tahun ini saya, tahun ini Bapak, tahun ini Nah, itu sudah ada fatwanya. Kalau yang konvensional. Tapi kalau sekedar nabung enggak apa-apa. Jadi kalau kita dari arisan dapat uang dapat kurban boleh. Itu kemarin ada keputusan mubah. Tapi ada juga penyebutnya subhan. Subhan. Tapi intinya boleh. Hukum arisannya sendiri bagaimana? Nah itu yang harus dibongkar itu hukum arisan. Arisannya yang mana? Yang konvensional atau yang mana? Syariah.
kita kan dengan tetangga aja Pak. Karena arisan yang tidak boleh itu semua peserta ingin mendapatkan hari itu. Tapi karena ada pengoclokan yang ini tidak dapat. Kecuali kalau begini, mangga we ibu mah dinten anu kasabari jiwe mangga abdi nanti ayeuna mangga henteu mangga. Itu mah beda lagi. Itu namanya nabung. Nabung periodik namanya. Kalau arisan mah udah, Bu. Kalau tidak nerima sekarang marah. Karena saya kan butuhnya sekarang. Nah seharusnya sistem arisannya siapa yang butuh sekarang itu lebih prioritas utamakan. Diumumkan dulu gitu. Butuh kabehanana. Butuh kabehanana mending nabung. Itu kan problemnya di sana, Pak. Adanya nilai-nilai ketidakseimbangan hak milik di sana. Ada lagi sedekah kurban. Sedekah kurban. Iya, nggak masalah itu, Pak. Jadi dari institusi itu dari beberapa anggota mengumpulkan sama pimpinannya untuk kurban. Iya. Tapi harus satu nama orang. Ya. Tidak boleh untuk semua instansi satu, nggak boleh. Sekolah satu kelas, kurban satu. Ini atas nama siapa? Sekolah itu nggak bisa. Satu orang aja, apa gurunya atau muridnya yang terpelajar, itu boleh. Gitu aja teknis. Makanya dong lagi di area. Gimana Pak? Ini Pak, yang dimaksud rezeki kita gimana Pak? Artinya? Seperti kita pamannya, anak saya ngasih uang, ini untuk korban. Atau itu termasuk rezeki kita atau? Itu rezeki kita. Bukan kita yang nyari sendiri rezekinya. Rezeki kita itu artinya pemindahan hak milik menjadi milik kita. Walaupun itu hasil hadiah ataupun sedekah. Ya. Nih, Bapak nih, ternyata hari tahun ini dia punya uang. Anaknya Pak, biar kurban dari saya uangnya. Itu pemindahan hak miliknya jelas. Itu namanya rezeki kita. Tidak dapat rezeki. Ya? Karena mampunya diberi orang. Bisa juga ya. Sama aja kan? Itu Pak, kalau yang Bagus, kurban lebih banyak bagus. Kalau emang bisa dua-duanya. Ya, bagus ya. Itu ada syariat yang berkorban itu melihat darah yang mengalir. Nah, ada syariatnya nggak ya? Ya, orang yang kurban ketika melihat dia penyembelihan dan darahnya itu setiap tetesan darahnya akan mengkepalati dosanya. Itu hadis doang itu. Hadis lama. Jadi orang yang kurban tidak harus menyaksikan darahnya. Kan kalau dititipin gimana? Ya. Kalau ini dia pun juga yang menyembeli itu ada nilai tambahannya. Yang kurban ada. Kan jangankan orang yang kurban, orang yang tidak kurban juga menyembeli dapat pahala. Ya, karena ya Bu hadisnya Pak, yang ngurus kurban itu pahalanya diem. Tapi bagi yang kurban itu lebih penting, pahalanya lebih besar. Ulah dugikan kaki ari panitia aya, ari kurbanna can aya. Kemarin itu ada Pak. Kemarin masjid ramai bab kulit. Cek ieu jual, cek ieu entong, cek ieu jual, cek entong. Sajam satengah teh beres kulit. Kemudian ditanya, ari anu kurbanna aya teh acan, teh acan. Sudah teh aya nu kurbanna. Hogahag teh sudah teh tos aya nu kurbanna teh. Belum ada. Ini mah namanya ieu we sudah. Ieu kulit di kamanakeun begitu. Macam ada kurbanna. Lalu Ustad, upami suami istri mampu kurban mate mun hiji ya. Nah nami saha nu sayana istrina ada napi carogena silahkan mau nama siapa, keluarga itu sudah terbebas dari kurban. Makanya Rasul begitu kurban, Bismillahirrahmanirrahim Muhammad. Kenapa? Bagi umatku yang tidak kurban sudah terwakili oleh aku. Syariat bagi pengurban itu apa aja ya? Hah? Syariat untuk kurban yang mau kurban ya? Oh iya, yang mau kurban syariatnya kalau dikhawatirkan kurban yang nanti itu tidak akan atau tidak sempurna, maka satu menjaga dulu kuku dan bulu-bulu dijaga supaya tidak 10 hari itu. Ya.
Seandainya kurban yang nanti mau dikurbankan ada cacat, tinggal disempurnakan lagi. Ya, bulu-bulu apa saja yang ada di tubuh kita. Ya. Ibu kemana Bu? Sudah meninggal. Berkurban atas orang yang meninggal tidak boleh. Nggak boleh ya. Tapi ibu kalau mau kurban, lalu punya orang tua yang sudah meninggal, orang tuanya dapat pahala karena anaknya soleh. Nah, itu. Beres kan? Ya. Ibu? Kurban suami istri dan putusan tiga itu gimana? Apa terus suami atau kami suami? Boleh, yang mana saja. Oh, boleh aja. Minggu depan, tahun depannya cucunya, mantunya. Ini silahkan. Dari satu keluarga itu ada yang mewakili. Oh, cucunya. Yang penting ada wam. Bagaimana kalau semuanya kurban? Ya bagus. Kan jadi mikirnya gini Bu, satu sapi 7 orang, boleh tidak satu sapi oleh 1 orang? Ulah kia ya mah, sapi kerek aya genepan terjadi. Wah, nggak jadi sudah kerek aya genep. Enggak, oleh 6 orang bagus itu sapi. Ya, mau apa hidi pahala Pak? Pak, Gimana? kok masalah kulit tadi gimana tuh? Yang mana? Kulit, masalah kulit. Kulit Kulit itu gimana, bisa dilelang atau dijual untuk gimana itu? kulit itu dimanfaatkan aja. Maksudnya? Nilai manfaat yang lebih utama digimanain. Kalau ternyata dijual, jual aja. Uangnya? Uangnya nanti kan status sudah berubah Pak. Saya dapat daging Bu, lalu daging itu saya jual, boleh nggak? Boleh. Uangnya mau diapain? Serah yang dikasih. Kok untuk apa, uangnya untuk membiayai tukang motong atau apa itu enggak? Yang ngurus daging kurban tidak boleh mendapatkan upah dari daging kurban. Nah, Enggak, yang urus masjid, bukan yang korban. Itu mah alasannya. Nah itu, jadi artinya ini poskan dulu Pak. Nah diposkan dulu supaya nanti jadi fisabilillah. Kalau sudah fisabilillah kan boleh digunakan apa saja. Jadi gimana? jadi kulit itu sudah diserahkan gitu. Serahkan ke masjid. Nah, ini aja lah udah. Ya, gimana? Kulit ke panitia. Ya. Panitia kan mustahil. Ya, Udah dijual Jual. oleh panitia. sama panitia. Jadi gimanain uangnya? Terserah panitia. Kalau sudah jadi uang, itu kan jadi status sudah jadi sodako. Iya. Sodako mau digimanain? Ya terserah. Yang tidak boleh itu, nih kulit buat yang menyembelih. Dikasihkan yang Itu nggak boleh. Ini hulu kamu mencit. Sampai dalam hadis sholatu izaziromina, tidak boleh orang yang mengurus mendapatkan bagian upah dari hewan kurban. Apa Bu? Ya, korban bayar kan? Bayar. Korban itu bayar. Bayar untuk potongnya. Ibu aja yang kurban, nanti orang tua dapat pahala. Sedekah sama. Anda Sakitnya panitia masjid. sesuatu berkaitan dengan fardu ain itu sendiri aja yang melakukan. Nanti efeknya yang lain dapat pahala dari karena kita. Yang pengurus. Udah Bu, beres. Nggak apa-apa untuk Gimana? apa? Kalau yang syariat kurban itu ya nggak boleh motong kuku, motong gitu ya. Katanya Pak Kinta Untuk satu orang atau untuk motong dibayar. keluarga? Untuk atas nama untuk atas nama orang kurban. Jangan semuanya keluarga. Bisa untuk sebarang untuk bayar. Ya. Bisa. Nah mungkin ini Pak Ustadz nih, ini mungkin ada kebingungan nih. Belum jelas. Tadi kan motong nih Nah, kurban. Apakah boleh kulit itu dijual sebagai upah panitia? tidak boleh. Bukan upah panitia. Masukin dulu. Masukkan ke kas panitia, dikumpulkan, dibagi untuk bayar-bayar. Gini aja supaya nanti mudah dipahami. Orang yang ngurus tidak boleh dapat upah dari binatang kurban. Ketika sudah berubah status, silakan.
Maksudnya berapa status di mana itu? Kan tadi di pos kan. Ya. Nih saya jadi ketua panitia. Ya. Ini Ustaz dapat kulit, saya jual. Jual, ya. Status uangnya jadi apa? Sodako kan? Sodako. Saya berikan aja. Makanya diberikan tuh untuk jangan itu yang ngurus dikasih langsung dari. Tapi kan harus ikhlas, masih harus ikhlas. Tidak ikhlas nanti kan tidak terjadi Ustaz. Lah, Kalau tidak kan sodako, ngasihnya kan harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak terjadi. iya, otomatis kan kalau kulit itu diaturnya di. Enggak, kulit itu kan sudah di mana? Kulit itu sudah dimasukkan ke DKM kan? Iya, udah dimasukkan gudang sama perkara kan? Yang kulit kan? Ya. Nah sudah itu sama Pak Kewalis dijual kan? Iya, ya. Pak minta izin ke saya tuh Gini, gimana? Pak Ustadz, apa namanya? Jadi kebanyakan begini, kulit itu bukan termasuk di dalam hewan, ya kan? Iya, iya. Jadi harus dibagikan kepada mustahik. Mustahik. Pengertian yang apa? Yang suka. Yang mustahik. Ada pengertian lain, kulit ini tidak termasuk dalam hewan. Jadi ini kulit ini dijual, terus untuk biaya macam-macam ya, bukan dibagikan kepada mustahik lagi uangnya ini Pak. Padahal ini kan kulit itu kan termasuk dalam hewan. Iya. Jadi harus dibagikan kepada mustahik. Kan begitu. Iya, jadi gini Pak, supaya mudah semuanya. Ya, saya jadi panitia. Ya. Saya nerima daging kurban. Panitia atau mustahik ya? Nerimanya ini Pak, perorangan atau atas nama Tidak ada masalah karena setelah disembelih itu orang mau diserahkan ke satu orang nggak boleh. Daging kurban mah bebas. Iya. Contohnya Bapak kurban, Pak Haji kurban, dikabulkan sadayana. Wah. Justru pertanyaan saya sebaliknya, bukan seorang. Ke panitia kan bukan seorang. Apa boleh? Ke masjid misalkan. Nah, jadi bukan masjidnya karena masjid bukan mustahil. Nah, maksudnya kan itu kan Kepengurusan. kepengurusan. Kepengurusan masjid menerima. Ya. Setelah dia menerima kan dia status mustahil kan. Mustahik tadi. Dijual lah si Kulit. kulit itu. Tapi atas nama satu orang. Nggak apa-apa, Bukan. atas nama seorang atau tidak juga, karena kan status sudah dipindahin. Atas nama panitia aja. Dijual lah si kulit itu. Hasil penjualan dibagikan. Ya, tapi pertanyaan begini, itu kan keputusan seseorang. Kalau artinya orang itulah yang memutuskan itu. Kalau orangnya tidak mau gimana? Kan udah diserahin ke panitia itu, udah nggak boleh ada pikiran yang lain. Iya. Makanya kata Rasulullah, ketika sudah disembelih itu ijtihad dikembalikan kepada manusia. Terserah kau yang Ya, penting. artinya harus lihat orang itu gitu misalnya. Jadi semua harus sepakat. Ketika sudah diserahin ke panitia, jangan ada pikiran apa-apa. Ibu gimana Bu? Itu tadi loh. Bisa untuk mesti digajikan bebas. Nah untuk makan panitia. Ya. Udah buka. Udah Bu, ya, udah dulu Ustaz. Tapi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menitipkan hewan kurban atau saham kurban silakan. Saya menerima buat didistribusikan di daerah dan santri-santri yang ada di rumah. Kalau ada, kalau tidak ada silakan. Itu aja bapak-bapak. Kedua Bu, alhamdulillah pada minggu kemarin saya sudah menikahkan santri itu yang di rumah, dan terima kasih jazakumullah atas dorongan doa mobil dan semuanya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk itu aja ya. Ya. Ini masih ada dua masalah. Salah satu kurban tidak boleh dari Bapak. Ya.
Tapi di sepihak udah dijual tuh bayar upah itu gimana? Nah nanti makalahnya saya bawa minggu depan ya. Supaya nanti semua jelas. Kayak bapak ayah naon we ibu soket. Bereskeun bab kurban ya. Sabtu depan mah belum lebaran kan belum ya? Nah, belum lebaran. Asal jangan ngebahas sudah lebaran aja. Nanti makalahnya saya bawa semua ya. Semua bab kurban sampai menyembelih. Ya. Insya Allah. Memang ini rada lumayan Pak. Nah gilek-gileknya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.